Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat tim musik WL Singers. Wow. Haleluya. Rasanya gak bisa berhenti untuk mau menyembah Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, apa kabarnya? I'm blessed. Haleluya, you are blessed. Kita semua diberkati ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Ya, kita masih ada di dalam tema kita tahun ini. Seperti biasanya kita tetap ada di dalam Efesus 4 ayat 15 ya. Ini hari ini saya akan bawakan sesuatu yang saya pikir aduh ini dahsyat banget. Saya akhir-akhir ini saya renungkan dari Mazmur 78 Bapak Ibu ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat ini di ayat yang biasa kita dari awal tahun sampai sekarang gak bosan-bosannya ya. Efesus 4 ayat 15. Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran. Bapak Ibu masih tetap teguh berpegang pada kebenaran? Atau ada yang mulai goyang? Ada yang mulai rasanya gak percaya pada kebenaran? Tetapi dengan teguh berpegang pada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala arah ke arah Dia. Kristus yang adalah kepala. But speaking the truth in love. Kita tetap menyatakan, memberitakan, ngomong tentang kebenaran di dalam kasih. Supaya apa? Kita ini bertumbuh bersama di dalam Dia yang adalah kepala. Yaitu siapa? Kristus. Nah, saya senang sekali kita ada sama-sama di sini ya. Dan saya melihat wow, wajah-wajah yang luar biasa. Saudara tambah awet muda kelihatannya ya. Apa saya sendiri yang lebih awet muda ya? Bapak Ibu tambah awet muda, puji Tuhan, haleluya. Tambah berseri-seri, boleh lihat kiri kanan. Boleh disapa dong, boleh bilang kamu ganteng sekali, kamu cantik sekali. Enggak apa-apa, sekali-sekali kita puji orang-orang ya. It's brighten up our day ya. Itu akan membuat hati kita berbunga-bunga ya. Kalau lihat orang cemberut rasanya nggak enak ya. Tapi kalau kita kasih senyum aja, puji Tuhan. Smile and the world will smile for you. Itu katanya ya. Oke, puji Tuhan. Jadi bukan saya sendiri yang ganteng sendiri di depan. Bukan hanya saya sendiri yang awet muda, saudara juga. Amin. Haleluya. Ya, kita dapat memiliki apa yang kita percayai karena kita memiliki Tuhan yang besar. Amin. Kita bisa memiliki apapun yang kita percaya karena kita memiliki Allah yang besar. Amin. Ya. Dan kita tahu bahwa Dia sudah mendepositkan segala sesuatu di dalam roh kita. Ya, kalau Bapak Ibu selalu dengar firman Tuhan yang disampaikan di TLW, kita tahu bahwa ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, kita percaya bahwa Dia sudah mati. Pada hari yang ketiga Dia bangkit. Ya, kita percaya itu dalam hati. Kita mengaku dengan mulut, kita diselamatkan. Kita dipindahkan dari kerajaan gelap kepada kerajaan terang. Amin. Kita dipindahkan ke dalam kerajaan anaknya. Tidak ada lagi kegelapan. Amin. Cuma satu orang yang amin di sini. Haleluya. Saudara tidak ada lagi dalam kerajaan gelap. Amin. Adanya kerajaan terang. Nah kalau kerajaan terang terus masuk ke dalam rumah angker. Rumahnya angker. Apa yang terjadi? Terangnya kabur. Enggak ya. Saudara kalau pergi ke rumah angker kemanapun saya terang. Jadi kemanapun saya pergi semua jadi terang. Kegelapan harus menyingkir. Pergi. Saya heran kalau ada anak-anak Tuhan yang masih merasa-merasa. Merinding-merinding. Ya, berarti perasaannya harus ditundukkan pada kebenaran. Amin. Ya, jadi saudara kalau masuk ke dalam satu ruangan, saya suka traveling, saya biasa pergi ke hotel-hotel, ke tempat-tempat ada orang bilang, wah ini hotelnya angker atau kamarnya gak enak dan lain sebagainya. Enggak, saya bilang begitu saya masuk, terang harus menguasai kegelapan. Amin. Kegelapan harus nyingkir, pergi. Sama seperti tekan saklar lampu, begitu terang, gelapnya kemana? Ya gelapnya gak mungkin pelan-pelan mengendap-endap.
Atau orang bisa sekop pelan-pelan katanya keluar. Enggak, langsung pergi ya. Oke, jadi Tuhan sudah mendepositkan hal yang luar biasa. Dia Allah yang besar, yang unlimited. Dia depositkan di dalam kita, di dalam saudara, Bapak, Ibu. Satu roh yang luar biasa. Ada Roh Kudus di dalam kita, amin. Roh kita sempurna, roh kita sudah dikuduskan, dipulihkan. Roh kita sempurna dari sudut ke sudut penuh dengan Kristus. Amin, tidak ada ruang lagi. Tidak ada lagi yang bisa membuat dia tambah kudus atau kurang kudus. Dia sudah kudus sempurna. Amin. Kalau kita menerima kebenaran ini, waduh. Kita harus lebih menyadari siapa kita di dalam Kristusnya. Bagian roh kita ini ya. Tetapi sementara itu kita juga punya jiwa. Kita punya yang namanya pikiran, perasaan, kehendak. Kepengennya apa gitu ya. Biasanya kepengennya soal daging semua. Nah ini harus ditundukkan, harus dibaharui pikiran kita dengan kebenaran. Menyadari apa yang sudah Tuhan depositkan di dalam roh kita. Amin. Dia Allah yang besar, dia bekerja di dalam kita. Tetapi kitalah yang seringkali membatasi kebesarannya Tuhan. Kita yang limited dia dengan pikiran kita, otak kita yang segede bogem ini. Ya, siapa yang suka batasin Tuhan? Ya, sudah gak mau ngaku ya? Saya aja yang ngaku deh. Saya sering membatasi Tuhan dengan pikiran saya sendiri. Dengan batasan yang saya bikin sendiri. Ya, oke, saya kembali lagi ke Mazmur 78 ya. Mazmur 78 ini sangat powerful. Saya sarankan Bapak Ibu nanti pulang ke rumah ya baca lagi Mazmur 78 ini. Karena ketika saya mulai renungkan ini saya tahu waduh ada hamba Tuhan ini yang ternyata dia dapat sesuatu yang luar biasa. Waduh ada lagi yang dapat yang dahsyat ya. Nah di Alkitab bahasa Indonesia kalau saudara baca Mazmur 78 ini dimulai dengan namanya nyanyian pengajaran Asaf. Ya, bahasa Inggris bilang a maskil of Asaf. Apa sih maskil? Maskil itu kalau di musik itu ada satu terminologi. Tetapi sekarang jarang dipakai karena orang ya sudah nggak pakai seperti itu ya. Tapi ini sebenarnya menunjukkan bagaimana Mazmur itu dinyanyikan. Dan biasanya itu dinyanyikan dengan string. Sesuatu yang bisa dipetik ya. Jadi kalau zaman dulu kita tahu Raja Daud pakai apa? Kecapi ya. Ya kalau sekarang mungkin bisa pakai gitar. Ya sekarang bisa juga pakai piano, suaranya string. Suaranya seperti petikan. Jadi a maskil of Asaf. Nah, siapa Asaf? Asaf ini kalau kita baca di dalam Tawarik, kitab Tawarik dan di berbagai kitab, dia adalah salah satu orang yang sangat berbakat dan dia memahami bahwa karunia itu yang dari Tuhan. Dia bisa memainkan begitu banyak alat musik, dia bisa menciptakan begitu banyak lagu. Sampai saudara tahu kitab Mazmur itu ditulis ada 3 orang ya. Jadi bukan cuma Daud yang nulis, ada Asaf, ada Musa juga ya, ada Musa yang menulis juga ya. Nah jadi kalau kita baca Mazmur kita tahu ini dari Asaf, ini salah seorang yang punya talenta yang luar biasa. Dipakai oleh Raja Daud waktu itu untuk memuji, untuk memuliakan nama Tuhan. Dan menyampaikan firman melalui pujian penyembahan ya. Oke, nah Mazmur 78 ini menceritakan perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan bagi orang-orang Israel. Mazmur ini juga memberitahukan sesuatu untuk generasi muda. Apa yang sudah generasi tua lakukan dan jangan lakukan. Jadi ini ada satu pelajaran yang bagus banget. Ya, kita sekarang ini lagi membangkitkan anak-anak muda. Nanti sebentar juga akan ada acara tersendiri ya. Anak-anak muda, young man, mana? Siapa yang anak muda di sini ya? Yes, haleluya, yang paling depan udah angkat tangan lebih dulu. Kalau saya tahu Pak Iwan itu berjiwa muda. Tetap tampang sih opa ya. Tapi punya jiwa yang luar biasa ya. Anak-anak muda ya, nanti sebentar di sini akan ada satu persekutuan, ada klubnya sendiri ya. Kalian ikut ya, ini dahsyat banget nih, ini baru awal tapi kita tahu saya bisa melihat TLW ini nanti akan diakuisisi, akan dipenuhi anak-anak muda. Amin ya.
Akan lebih banyak anak-anak muda yang akan bergerak di sini. Amin, haleluya. Generasi yang tua kemana? Ya jangan mau kalah. Ya jangan ketinggalan, amin. Ya, oke, jadi Mazmur 78 ini memberitahukan perbuatan ajaib Tuhan. Dan ini memberitahukan generasi muda apa yang dilakukan generasi sebelumnya. Mengingatkan mereka akan kebebalan orang Israel. Haleluya. Nah kita mulai dengan Mazmur 78 ayat 2 dan 4 ya. 2 sampai 4. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, ya ada puji-pujian. Aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Ini kalau saudara lihat, ini nanti sama diambil ketika Yesus mengadakan perumpamaan. Yesus menceritakan perumpamaan itu diambil dari Mazmur 78 ayat 2. Jadi kepada orang-orang yang tidak percaya, orang-orang yang termasuk di dalam orang-orang bukan orang Israel waktu itu ya. Yesus mengadakan perumpamaan. Nah ini yang diambil dari sini ya. Aku mau membuka mulut mengatakan amsal, aku mau mengucapkan teka-teki dari zaman purbakala. Yang telah kami dengar dan kami ketahui dan yang diceritakan kepada kami oleh nenek moyang kami. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka. Tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya dan perbuatan-perbuatannya ajaib yang telah dilakukannya. Amin. Jadi ini sesuatu peringatan. Dia katakan bahwa aku mau menceritakan kepada anak-anak mereka dan kepada angkatan-angkatan yang kemudian puji-pujian mengenai apa? Tuhan dan apa? Kekuatannya yang besar. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang dilakukan oleh Tuhan pada bangsa Israel. Nah kemudian dia lanjut, supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anaknya akan lahir kelak, bangun dan menceritakan kepada anak-anak mereka. Haleluya. Ini jadi Mazmur ini ditujukan kepada generasi ke generasi. Generasi ke generasi. Nah sekarang hari ini diceritakan di TLW supaya kita bisa menceritakan kepada generasi berikut dan generasi berikut. Ya. Nah ayat 7 berkata supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah tetapi memegang perintah-perintahnya. Haleluya. Menaruh kepercayaan kepada Allah. Sekarang ini banyak sekali orang menaruh kepercayaan bukan pada Allah. Pada teknologi, pada macam-macam ya. Saudara mau pergi dari satu titik ke satu titik yang lain, saudara lebih percaya Google. Benar apa enggak? Ya, saudara lebih cepat buka Google dulu. Ya, tetap andalkan Roh Kudus ya. Saya pakai Google, tetapi saya selalu bertanya. Saya bilang ke Bapak, tuntun aku dari satu poin ini ke poin yang sana. Aku akan pakai Google. Tapi kalau engkau mau, aku bisa apa istilahnya ya, override atau override Google-nya. Ya kalau Google arahkan ke sana, ya belum tentu saudara. Kalau ada kesaksian batin dalam kita bahwa jangan ambil jalan itu, ya kita jangan ambil jalan itu. Ya, oke. Jadi kita menaruh kepercayaan kita kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Kenapa dikatakan di sini? Karena manusia suka lupa. Betul? Suka lupa. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu, saudara sekalian yang ikut biasanya setiap pagi berdoa berbahasa lidah itu, kita selalu adakan perjamuan kudus. Itu gunanya untuk apa? Mengingatkan kita akan apa yang Yesus lakukan. Bukan mengingat-ingat masalah kita, tapi mengingatkan kepada kita bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan. Yesus lakukan begitu dahsyat buat kita. Dia sudah mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Amin. Ya. Oke. Nah, jadi Mazmur ini mengingatkan kita betapa pentingnya kita menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang dahsyat, mengenalkan Tuhan kepada generasi berikut sedini mungkin, kepada anak-anak kita, kepada cucu, cicit bahkan ya. Kita perlu memperkenalkan mengenai Tuhan sedini mungkin. Nah, perbuatan-perbuatan apa yang Tuhan lakukan? Nah, saya tidak akan ambil terlalu banyak perbuatan ajaib Tuhan, tapi Alkitab mencatat yang pertama adalah di sini ayat 13. Dibelahnya laut, diseberangkannya mereka, didirikannya air sebagai bendungan.
Haleluya. Nah, minggu yang lalu Ibu Nini, kalau saudara ikutin, Ibu Nini bilang perlu seorang Musa untuk men-stretch tangannya ya. Sorry, bukan pukul ya. Ya Bapak Ibu jangan salah ya, kalau di film-film kadang-kadang ada yang suka pukul gitu loh. Ya, tapi Alkitab mengatakan dia stretch tangannya. Tuhan bilang stretch your arms. Ya. Jadi rentangkan tanganmu. Dia pakai tongkat, dia rentangkan tangan begini dan laut terbelah. Luar biasa enggak? Dahsyat sekali. Ya. Jadi Ibu Nini bilang perlu seorang Musa untuk taat kepada Tuhan. Bukan Tuhan yang membelahnya melalui siapa? Musa. Perlu kerjasama dengan kita. Amin. Ya, kitalah orang-orang yang penuh kuasa. Saat itu Tuhan tahu dia sudah depositkan kuasa pada Musa. Nah, ini sebagai satu gambaran buat kita semua. Bagaimana Musa itu begitu dia stretch tangannya begini, terbelah lautnya. Ya, coba ambil waktu sedikit. Ini cuma gambaran, ini film tahun 53 kalau nggak salah dibuat. Tapi begitu dahsyat ya. Sampai sekarang nggak pernah lagi dibuat tentang Musa membelah laut gitu loh. Kenapa? Karena terlalu sulit untuk efeknya. Sekarang mungkin bisa pakai AI gampang. Tetapi kalau untuk zaman dulu itu mereka bikin benar-benar bikinnya entah gimana gitu ya. Saya ingat tahun 53 atau tahun 56 ini. The Ten Commandments. Ya. Tapi ada banyak yang nggak sesuai dengan firman juga di dalam film ini ya. Nah, karena di film itu masih ada kelihatan airnya masih basah-basah airnya gitu. Padahal Alkitab mencatat kering. Ya, tanah yang mereka jalanin kering. Ya. Ini salah satu gambaran artis juga. Jadi kita bisa membayangkan bagaimana angin dari timur. Ya Tuhan bilang the east wind. Dan itu kalau saudara pelajarin di National Geographic atau di beberapa ilmu pengetahuan, itu angin dari timur itu dahsyat banget. Nanti kita akan lihat apa yang dilakukan oleh angin dari timur yang Tuhan kirim ya. Bukan cuma bisa membelah laut. Ya, hanya dengan angin Tuhan pakai terbelah laut. Ya. Ini satu lagi yang gambaran supaya kita betul-betul bisa membayangkan. Saya tahu saudara perlu ada satu visualisasi, perlu lihat, perlu imajinasi. Jadi pada saat saudara baca Alkitab, saudara perlu mulai mengimajinasikan. Wow, saudara tahu ini adalah salah satu mujizat paling besar di perjanjian lama. Yaitu apa? Membelah Laut Merah. Ya, membelah Laut Merah. Jadi ini salah satu mujizat yang paling besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan pada saat di perjanjian lama. Nah kita tahu mujizat paling besar di perjanjian baru apa? Ya, Yesus bangkit. Dibangkitkan dari antara orang mati. Amin. Saya sudah berkali-kali bilang bahwa kalau ada orang mati di sini kita mungkin bisa bangkitin. Tapi kalau saudara sendiri yang mati, bagaimana caranya bangkit? Perlu sesuatu yang powerful, yang dahsyat. Ini melampaui kuasa ini. Kenapa? Karena waktu itu seluruh kuasa kegelapan itu dikerahkan untuk tahan. Supaya Yesusnya gak bangkit. Tapi Yesus bangkit. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Nah jadi siapa yang bisa membelah laut dan membuat sekitar, waktu itu orang Israel sudah hampir sekitar 3 juta orang yang lewat. Ya, menyeberangnya ya. Bisa berjalan di tanah yang kering. Nah di sini kita bisa melihat bahwa mereka kan waktu itu keluar dari tanah Mesir, kejepit, ya orang bangsa Mesir, Firaun, kalau nggak salah waktu itu Ramses kedua yang ngejar mereka, ya papanya udah meninggal waktu itu anaknya yang bangkit dan mereka mau diserang, tapi ada awan yang nutupin di belakang, jadi mereka nggak bisa ngelihat, masih ada jarak. Sampai mereka berteriak-teriak ke Musa, Musa tolong, gak ada jalan sama sekali. Tapi saudara tahu saat tidak ada jalan Tuhan buka jalan. Amin. Saat tidak ada jalan dia buka jalan. Dia bukan pindahin laut merahnya, tapi dia buka jalannya. Jadi kalau saudara punya masalah apapun, bukan masalah yang dipindahin tapi itu terbuka jalannya.
Amin. Terbuka dalam apapun yang kita sementara jalani ya. Nah jadi ini yang sangat mengagumkan. Nah kalau saudara pelajarin hari ini kita belajar sedikit ya tentang sejarah bangsa Israel. Ya bagaimana supaya saudara bisa bayangin Tuhan yang dulu aja yang di zaman Musa aja sedemikian dahsyat. Apalagi sekarang. Haleluya. Apa yang bisa dia lakukan? Tidak terbatas ya. Nah kita belajar ya ini ya. Ini mungkin agak kecil, saudara mungkin kurang begitu jelas. Tetapi ini ada peta. Ini bagaimana di sebelah, ini. Ya, ini ada pointernya enggak ya? Oke, nggak apa-apa. Boleh tolong Dama balikin lagi ke situ yang tadi. Ya, kita bisa melihat itu adalah peta di mana bagian sebelah kiri itu adalah Mesir. Kemudian dari mana mereka menyeberangnya, ya? Mereka menyeberangnya coba bisa dibuka di petanya itu, ya. Oke. Nah, saya tampilkan di sini ada kurang lebih ada 3 peta yang diperkirakan. Jadi kalau kita mau zoom di bagian mana Tuhan. Tapi sebelum saya ke situ, saudara lihat ini ada apa namanya yang garis merah-merah itu adalah perjalanan mereka bangsa Israel, ya. Mereka nyebrang, kemudian mereka turun ke bawah ke Gunung Sinai, terus naik lagi ke atas, turun lagi ke bawah, baru naik lagi ke atas, nyebrang Sungai Yordan. Waduh, saudara tahu sebenarnya kalau dari situ, dari sebelah Goshen itu langsung ke tanah Kanaan. Paling cuma perlu 2 minggu. Ya, nggak perlu lama-lama. Tapi mereka keputer-puter di situ hampir 40 tahun. Ya. Oke, ini coba next map. Nah, ini. Saudara lihat di mana mereka, ini perkiraan aja ya. Ada yang bilang di bagian atas, ada yang bilang di bagian bawah. Tetapi kita bisa membayangkan saja bahwa ketika mereka menyeberang, harus menyeberang, kan nggak mungkin ya orang muter terlalu jauh ya. Jadi mereka dibuat seberang sampai ke Gunung Sinai. Nah kalau satu lagi ini dia. Nah ini lucunya. Ini satu peta yang lucu. Sudah lihat mereka udah turun ke bawah, naik. Terus melingkar di situ. Di atas. Saya ketawa ngelihat ini peta ini dia gitu loh. Mereka bagaimana mereka ya dulu nggak punya GPS ya, nggak punya apa-apa tapi melingkar gitu. Apa ribet, riuh ya. Lihat yang warna kuning itu perjalanan mereka. Ya gimana sebenarnya nggak perlu kayak begitu, itu kayak apa ya? Kalau sudah buka otak itu kayak gambar otak ya. Riuh, ribet ya. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa kenapa mereka bisa ke situ. Bukan Tuhan yang gak mau bawa mereka ke tanah Kanaan. Ya, tapi karena kedegilan hati mereka. Ya, jadi bangsa Israel ini dia karena hatinya yang keras. Sudah tahu sampai harus akhirnya satu generasi hilang. Ya, satu generasi harus mati dulu. Hanya tinggal 2 orang, Yosua dan Kaleb aja. Yang dari tua-tuanya yang bisa masuk ke dalam tanah Kanaan. Semua termasuk siapa? Musa. Ya, Musa ke bawah-bawah, ikut ke bawah-bawah sama orang Israel yang hatinya keras. Ya, oke. Jadi ini kita bisa dapat gambaran bagaimana mereka keluar, mereka menyeberang. Ya, sudah bisa dapat bayangan ya, kira-kira ya. Oke. Nah, terus apa lagi yang Tuhan lakukan di dalam mereka ini dia? Jadi kita tahu ini yang peta yang tadi ya, yang kemudian mereka, saudara tahu di sini adalah jalur Gaza yang sekarang yang lagi viral, ya di bagian sebelah situ, di sebelah atas itu bagian Gaza di sini, ya itu Gaza, ya di sini Yerusalem, ya jadi ini sekarang lagi di-expand, di atas kiri kanan semua itu untuk pengembangan perumahan Israel. Orang Israel dari seluruh dunia datang. Ya, dari Jerman, dari Eropa, dari mana-mana datang bangun rumah. Tambah besar, tambah lebar.
Makanya sekarang itu lagi orang Palestinanya marah-marah ya. Dan tapi saudara tahu sebenarnya Bethlehem itu di mana? Bethlehem di Palestina. Ya, jadi Israel, ya ada Yerusalemnya, di dalamnya ada Bethlehem, di Bethlehem itu Palestina. Mereka nggak punya senjata, orang Israel yang punya senjata malah. Jadi ya itu politiknya ya. Tapi kita melihat bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu sementara digenapi. Ya, kalau kita bercermin, kita melihat betul-betul dan sejarahnya ada. Ini nggak bohong. Mereka bangsa yang luar biasa. Dan itu tercatat di dalam kitab Taurat mereka. Sampai sekarang masih dibawa-bawa. Saya pernah ke Israel. Anak-anak umur 8-10 tahun yang mau akil balik itu harus bawa gulungan kitab scroll. Ya, yang betul-betul ditulis di atas kulit. Ya, yang bisa diputar-putar begini. Terus sambil bacain, sambil jalan mereka. Sampai ke tembok ratapan. Nanti di situ mereka didoain atau diapain gitu loh. Ya, tetapi semenjak kecil baru di tangannya mereka ditulisin ayat-ayat, diiketin di tangannya, diiketin di kepalanya, dikalungin di lehernya, sama persis seperti apa yang Alkitab katakan untuk mereka lakukan. Ya, tetapi kita tahu bahwa kita ini bukan ikut seperti itu, tetapi firman itu adalah roh dan hidup, itu tertanam dalam hati kita, dalam pikiran kita. Amin. Ya. Oke, nah apalagi yang Tuhan lakukan? Bapak Ibu bisa lihat di sini ada yang kedua, selain dia membelah. Mazmur 78 ayat 14. Dituntunnya mereka dengan awan pada waktu siang dan semalam suntuk dengan terang api. Ya. Oke, sebelumnya saya mau mundur sedikit. Waktu Musa membelah laut itu waktu apa? Malam. Ya, dikatakan situ semalam-malaman. Ya, Tuhan membuka lautan itu. Berarti pada saat terbuka laut itu ada tiang api juga di dalamnya. Waduh, dahsyat nggak? Kalau saudara ada bersama-sama dengan orang Israel waktu itu akan wow, terkagum-kagum. Ya, nah ini kurang lebih gambaran arti saja. Saya cari gambarnya susah. Dapatnya karena orang susah mau menggambarkan betapa dahsyatnya Tuhan. Betapa dahsyatnya tiang api itu, betapa dahsyatnya tiang awan itu. Ya, begitu luar biasa ya. Ini ada satu lagi mungkin bisa biar supaya kita bisa melihat. Nah, saudara lihat bayang-bayangnya itu menaungi seluruh orang Israel dari awannya itu. Sehingga mereka begitu keluar mereka tidak kepanasan ya. Mereka berjalan di padang gurun. Haleluya, berapa derajat? Sekarang Jakarta 37-38 derajat aja saudara udah gerah. Ya, di sana bisa sampai 50 derajat. Panasnya minta ampun. Tapi mereka bisa berjalan siang dan malam gak lelah. Ya, firman Tuhan mengatakan kasutnya, sepatu mereka gak rusak. Baju mereka gak jadi robek-robek. Ya. Selalu Tuhan baharui kekuatan mereka ya. Dahsyat banget. Ya. Jadi ada tiang awan, ada tiang api di waktu malam. Dahsyat sekali. Bisa bayangkan gak? Ya, tiang awan dan tiang apinya. Nah, jadi orang Israel dituntun oleh sesuatu yang kelihatan. Sesuatu yang supranatural. Sesuatu yang luar biasa. Ya. Nah, saudara ada yang tanya ke saya, Pak Dolfi kenapa sekarang kita gak dituntun seperti itu? Saya bilang Tuhan gak perlu begitu lagi sekarang. Karena dia tinggal di dalam kita. Amin. Dia menuntun di dalam kita. Ya kita tidak perlu tanda-tanda heran dan macam-macam sebenarnya. Kita dituntun oleh kebenaran. Makanya jangan cari-cari tanda-tanda. Ya beberapa waktu yang lalu di Jakarta ada patung yang keluarin darah gitu loh. Ya saya nggak tahu lah itu ya. Orang berbondong-bondong datang ke sana. Sudah jangan nggak perlu cari-cari seperti itu ya. Karena kita anak Tuhan dituntun oleh kebenaran. Amin. Oke, nah satu lagi ya. Saya mau kasih bayangan kepada kita semua ini di sini bahwa betapa Allah kita Allah yang besar dan luar biasa ya. Coba saudara bisa kebayang gak ini dia ya. Jadi ada di belah laut, ada tiang awan, ada tiang api. Dan yang ketiga ini dia adalah
Mazmur 78 ayat 15 berkata, dibelahnya gunung batu di padang gurun, diberinya mereka minum banyak air seperti dari samudra raya. Jadi jangan saudara pikir bahwa waktu Musa Tuhan suruh ketok batu, ya, jangan cuma pikir bahwa yang keluar air muncrat kecil, sepancuran. Ya, ini 3 juta orang mau minum, gimana caranya kalau cuma pancuran kecil? Ya, haleluya. Coba bayangin, waktu dia ketuk kurang lebih kayak begini, ya, dan keluarnya kayak begini. Bisa kebayang? Ya, jadi begitu dia ketok, yang keluar air seperti samudra raya. Besar sekali. 3 juta orang bisa minum dengan puas. Amin. Allah kita dahsyat. Airnya luar biasa, seger. Ya. Nggak usah dimasak, betul. Ya. Tapi apa yang dilakukan oleh orang Israel? Tepuk jidat. Haleluya. Ini ayatnya. Ya, saya akan buka kepada saudara nih. Ini yang bangsa Israel lakukan apa? Mereka mencobai Allah dalam hati mereka. Dengan apa? Minta makanan. Menuruti nafsu mereka. Ya. Ayat 19, mereka berkata terhadap Allah, sanggup gak sih Allah menyediakan hidangan padang gurun? Kurang ajar benar gak sih? Pengen dipites nih orang-orang kayak gini, bener gak? Kalau saya jadi Tuhan saya langsung pengen pites nih. Ngomongnya kayak begitu. Gak sopan sama sekali. Sanggup gak sih Allah menyediakan makanan padang gurun? Ya. Memang betul. Dia pukul gunung batu sehingga terpancar air membanjiri sungai-sungai. Orang Israel mengakuinya. Tetapi sanggup gak sih yang bikin kasih roti ke kita? Sanggup gak sih ada bread talk di kita nih? Sorry, bread talk belum ada. Ya kurang lebih seperti itu ya. Mereka ngomel, minta roti. Atau menyediakan daging bagi umatnya. Waduh. Sebab itu, mendengar hal itu, Tuhan gemes gak? Gemes. Ternyata Tuhan gemes juga. Api menyala menimpa Yakub, bahkan murka bergejolak menimpa Israel. Haleluya. Saudara, kita bisa ketawain orang Israel. Sekarang coba kita lihat diri kita sendiri. Kadang-kadang suka gak kita ngomong seperti itu? Benar gak sih Tuhan mau menyembuhkan saya? Benar gak sih Tuhan mau memenuhi segala kebutuhan saya? Apa bedanya sama mereka? Ya. Kita renungkan sedikit ya. Oke. Nah di ayat yang ke-22 berkata begini. Sebab mereka tidak percaya kepada Allah. They did not believe in God. Ya. And did not trust in His salvation. Haleluya. Jadi saudara tahu unbelief, ketidakpercayaan itu bisa membunuh kita sebenarnya. Bukan Tuhan yang membunuh tetapi ketidakpercayaan kita. Ya kalau kita sakit, kita tahu bahwa kesembuhan kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Tetapi kita tidak tahu cara memakai kuasa itu, ya itu akan mati ya. Oke, jadi Tuhan gemes. Gemes gak? Saudara gemes gak? Kalau sama orang Israel kayak begini, gemes? Sama-sama gemes ya. Tapi apa yang Tuhan lakukan? Ayat 24-26. Ya. Dia katakan apa? Menurunkan kepada mereka hujan mana untuk dimakan. Dan memberikan kepada mereka gandum dari langit. Setiap orang telah makan roti malaikat loh. Ya. The food of angels. Firman Tuhan katakan bahwa malaikat punya makanan dan itu diberikan kepada bangsa Israel. The food of angels. Ia mengirimkan perbekalan kepada mereka berlimpah-limpah. Ia telah mengembuskan angin timur lagi. Sekali lagi. Ada 2 kali angin timur yang bertiup. Di langit dan menggiring angin selatan dengan kekuatannya. Haleluya. Terus dilanjutkan. Ia menurunkan kepada mereka hujan daging. Saudara pernah lihat ada hujan daging? Hujan daging. Seperti debu banyaknya. Waduh, siapa yang suka daging di sini? Haleluya. Oh, kok Aliam suka daging?
Ada banyak kita yang suka daging. Tapi hujan daging seperti debu banyaknya. Dan hujan burung-burung bersayap seperti pasir laut. Ia menjatuhkannya di tengah perkemahan mereka sekeliling tempat kediaman itu. Ya, mereka makan dan menjadi sangat kenyang. Ia memberikan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Haleluya. Ya, Tuhan gak marah. Tuhan memberikan apa yang diinginkan oleh mereka. Padahal mintanya apa istilahnya nyengek gitu loh. Gak enak banget mintanya ke Tuhan. Emang dia bisa kasih roti? Emang dia bisa kasih daging? Nih Tuhan kasih. Dia kirim angin timur, ada angin selatan. Dia bawa daging. Sudah tahu daging apa yang dikasih? Burung puyuh. Ya. Di Bilangan 11 ayat 31 berkata begini. Lalu bertiuplah angin yang dari Tuhan asalnya. Dibawanyalah burung-burung puyuh dari sebelah laut. Dan dihamburkannya ke atas tempat perkemahan. Dan di sekelilingnya kira-kira sehari perjalanan jauhnya. Ke segala penjuru. Dan kira-kira 2 hasta tingginya. Dari atas muka bumi. Saudara tahu 1 hasta itu kurang lebih 45 cm. 2 hasta itu berarti 90 cm. Kurang lebih segini. Ya, anak kecil tenggelam. 90 cm. Hampir 1 meter. Daging semua. Burung-burung puyuh. Sejauh mata memandang. Saudara bisa kebayang gak? Saya baca ayat ini saya bisa membayangkan. Kemarin saya pergi ke tempat Edgar di Lipo Karawaci. Saya jalan kaki. Ya, saya jalan kaki keliling pulang pergi itu dia kurang lebih 11 kilo, 10 kilo lah ya. 11 kilo, 2 jam lamanya. Ya, jadi 1 jam 5 kilo. Berarti kalau sehari perjalanan 5 kali 12 berapa? Hah? 60 kilo. Saudara bisa lihat 60 kilo burung puyuh semua. Setinggi segini nih. 90 cm semua. Anak-anak tenggelam. Gak kelihatan. Mana anak saya? Gak kelihatan. Burung puyuh. Sejauh mata memandang. Banyaknya minta ampun. Tuhan kita Allah yang unlimited. Tidak terbatas. Dia kasih yang betul-betul tidak terbatas. Amin. Luar biasa. Dahsyat banget. Aduh, saya gak bisa membayangkan. Saya gak bisa beri gambaran kepada Bapak Ibu ya. Saya cari-cari gambarnya di internet, nggak ada yang bisa gambarinnya. Bagaimana tinggi burungnya itu dia, Alkitab mencatat 2 hasta. Ya, 90 cm. Tingginya dari atas muka bumi. Daging itu. Burung-burung itu semua kemana-mana. Ya, 60 kilo ke sana, 60 kilo ke sana, ke sana, ke sana. Ya, waduh. Luar biasa. Nah, apa yang dilakukan oleh orang Israel? Mereka rakus. Waktu mereka mulai makan, ya mereka ambil. Mereka makan, waktu makanan masih ada di mulut, Alkitab mencatat, di mereka ngumpulin gitu loh. Seakan-akan kayaknya takut kehabisan. Saudara kebayang gak sih? 60 kilo ke sana, ke sana, ke sana, ke sana gitu loh. Penuh dengan burung tapi tamaknya minta ampun. Rakusnya minta ampun. Makanan masih di mulut. Ya. Mana? Sini, sini. Punyaku, punyaku. Aduh. Nah disitulah kemudian Tuhan marah. Ya kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa ada wabah. Dan banyak sekali orang Israel yang mati. Ya jadi wabah lah. Kalau kita makan belum habis di makanan kita udah buang gitu ya. Makan lagi kita makan buang bertumpuk-tumpuk di sini di sekeliling kita. Gimana nggak mau jadi penyakit? Ya. Ini sangat menyedihkan ya. Jadi mereka betul-betul Alkitab mencatat bahwa ada satu rakus. Ya, tamak dalam hati. Padahal persediaan itu tidak terbatas. Tuhan menyediakannya tidak terbatas karena dia Tuhan yang unlimited. Ya. Kita bercermin pada diri kita.
kita akan bilang, oh Tuhan saya nggak begitulah. Tapi saya rakus yang lain. Ya, haleluya. Saya nggak ngomong saudara ya, saya aja puji Tuhan. Karena saya gembala yang baik. Amin. Haleluya. Jadi attitude itu loh ya, attitude-nya nggak ketulungan. Ini yang membuat Tuhan marah dan ada wabah. Nah, nih di dalam Mazmur 78 saya bawa ayat Mazmur ini ya, bagus banget ya karena kita mau belajar hari ini ya. Hati mereka tidak tetap pada dia dan mereka tidak setia pada perjanjiannya. Ya, tetapi ia Tuhan bersifat apa? Penyayang, compassion. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Saudara tahu kalau saudara yang jadi Tuhan, saudara mau bikin apa ini orang Israel? Ya, kayaknya pengen diputus-putusin semua, pengen dipitek-pitek semua gitu ya, dimatiin semua, dihancurin semua karena aduh, garuk-garuk kepala lah ya. Tetapi ia bersifat penyayang. Nah kita tahu itu di perjanjian lama aja Tuhan begitu penyayang, pengasih penyayang. Ya, dia bisa marah, dia bisa murka. Tetapi kita tahu sekarang murkanya itu ditampakkan kepada siapa? Yesus. Dia tidak timpakan lagi kepada orang Israel maupun kepada kita yang di zaman sekarang. Siapa yang percaya? Kita tidak lagi ada dalam penghukuman. Roma 8 ya berkata bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Ya. Oke, jadi Tuhan kita pengasih dan penyayang. Nah, saya sampai kepada ayat pokok kita di ayat 41. Ya. Berulang kali mereka mencobai Allah, menyakiti hati yang kudus dari Israel. Bahasa Inggrisnya bagus banget, berkata begini. Yes, again and again they tempted God and limited the Holy One of Israel. Ya, lagi dan lagi mereka mencobai Tuhan dan membatasi yang Maha Kudus Israel. Ternyata Tuhan bisa dibatasi nggak? Bisa. Orang Israel buktinya. Mereka membatasi yang Maha Kudus. They limited the unlimited God. Luar biasa. Mereka membatasi Tuhan yang tidak terbatas dengan batasan mereka. They limited the Holy One. Alkitab bahasa Indonesia bilang mereka menyakiti hati Tuhan. Ketika kita membatasi Tuhan, kita sementara menyakiti hati Tuhan. Ya. Pikiran kita seringkali membatasi dengan keterbatasan pengetahuan firman yang kita ketahui. Ya. Kita bisa membatasi Tuhan dengan apa? Ketidakpercayaan. Kalau kita tidak percaya kepada kebenaran pada firman-Nya, dia berkata bahwa bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Dan terus kita bilang, Tuhan kok saya gak sembuh-sembuh ya? Sementara kita tidak percaya. Ya. Beberapa waktu yang lalu saya dan Bu Nini, kita sekarang ini banyak sekali melayani orang-orang yang sakit, berbagai macam reaksi mereka. Tetapi saya melihat sebenarnya kuncinya cuma satu. Kalau mereka punya iman, sembuh. Ya. Dan iman itu sudah diberikan kepada setiap kita. Amin. Iman Kristus, iman anak Allah sudah diberikan. Hanya tinggal kita perlu pakai. Bagaimana cara pakainya? Robah pikiran. Bagaimana mulai merubah pikiran? Dengan mengakui hal-hal yang baik yang ada dalam kita yang dalam Kristus. Filemon 1 ayat 6. Amin. Caranya, metodenya sudah dikasih tahu. Dilakukan apa enggak? Ya, kembali lagi ke kita. Ya, kemarin ada yang selalu bilang bahwa saya kan darah tinggi. Oh kamu darah tinggi? Ya, kalau saya darah normal. Saya bilang, saudara mau darah tinggi ya udah gak apa-apa. Saudara mengakui hal yang tidak baik. Saya bilang saya mengakui hal yang baik. Saya darah normal. Ya. Oh saya suka sakit mah. Oh kamu suka? Mahnya suka ya? Ya gak apa-apa. Saya gak suka. Sakit mahnya saya tolak. Amin. Robah perkataan kita. Apa yang kita ucapkan, kita katakan, kita mulai robah. Amin. Ya. Yes, again and again mereka tempted God. Mereka mencobai. Ya, lagi dan lagi mereka mencobai Tuhan.
dan membatasi yang maha kuasa, maha kudus Israel. Ya. Jadi salah satu area yang membatasi Tuhan adalah melalui keyakinan kita atau kepercayaan kita yang salah, wrong belief. Ya, ketika kita punya salah, wrong belief-nya salah semua. Ya, Bapak Ibu, firman Tuhan katakan di Amsal 23 ayat 7 berkata, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Ya, kalau kita salah berpikir, wrong belief itu juga yang salah akan terjadi. Jadi kalau ada sesuatu yang salah dalam hidup kita, ada yang tidak menyenangkan, kalau kita mungkin gak bersuka cita, gak exciting, kita gak bersemangat atau kita gak memiliki antusias, ya kita gak tahu kita mau kemana, kita sementara kehilangan sesuatu yang dari Tuhan. Ya. Harusnya hidup kita ini sangat exciting. Amin. Harusnya hidup kita ini kita tahu Tuhan akan memanggil kita untuk melakukan satu hal yang melampaui diri kita sendiri. Amin. Harusnya Bapak Ibu berpikir bahwa Tuhan terima kasih Tuhan mau membawa saya untuk naik ke level yang lebih tinggi lagi. Ya, membawa saya untuk satu tujuan yang mulia. Bapak Ibu tahu kita bikin TLW di sini bukan hanya untuk kumpul-kumpul seperti ini. Ya. Kalau buat kumpul-kumpul begini, saudara bisa kumpul-kumpul di tempat yang lain. Nggak perlu di sini. Tapi di sini ada satu tujuan yang mulia. Orang-orang bisa dimuridkan. Orang-orang mulai mengetahui kebenaran mulai memerdekakan, mulai ada terobosan. Dalam hal hubungan, dalam hal financial, dalam hal kesehatan, dalam berbagai hal. Amin. Ya. Dan kita mulai melihat bahwa kuasa Tuhan itu mulai bekerja. Sekarang ini kita mulai mendemonstrasikan anak-anak Tuhan yang sudah bisa mendapat hal ini. Mari, ayo sama-sama kita mulai deklarasikan, mulai kita layankan orang-orang dengan penuh keberanian. Ya, berani sekarang. Dulu kalau saya lihat ada orang sakit, saya nggak peduli. Saya pikir, ya udahlah, udah begitu. Saya nggak mau ngapa-ngapain, saya pergi aja. Ya. Tetapi sekarang setiap saya melihat ada yang sakit siapapun, saya ke mall kemana, saya bilang mau nggak didoain, mau nggak sembuh. Kadang-kadang saudara malu rasanya. Tetapi orang yang mau didoakan itu sangat bersyukur. Beberapa kali saya temukan ada orang bilang, wah siapa Bapak, terima kasih mau doakan saya. Senang. Saudara jangan anggap bahwa orang sakit itu kecuali dia gak mau sembuh ya. Ya saudara tanya dulu, mau gak didoakan? Mau gak sembuh? Kalau dia mau didoakan, mau sembuh, doakan. Layankan kuasa itu. Jangan diem. Dunia membutuhkan kita. Amin. Dunia membutuhkan saudara, amin. Kok gak ada amin ya? Dunia membutuhkan kita, amin. Amin. Haleluya. Pergi sembuhkan orang yang sakit. Ya. Jadi Tuhan memanggil kita untuk melakukan sesuatu yang melampaui diri kita sendiri. Kalau saudara hanya mikirin diri sendiri, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, membandingkan diri kita dengan siapapun gitu, saudara sementara kehilangan sesuatu yang dari Tuhan. Sesuatu yang luar biasa yang Tuhan sementara mau kerjakan. Ya seringkali kita bilang begini, aduh Pak Dolfi saya gak bisa, saya gak mampu. Saudara pikir saya bisa berdiri di depan sini? Haleluya. Saudara mungkin bisa tanya Pak Iwan, Bu Heni. 5-6 tahun yang lalu. Saya kalau datang ke depan saya gemeter. Gak bisa ngomong. Khotbahnya naik pohon kelapa, orang bilang turun pohon kedondong. Siapa yang mau dengar gitu loh. Tetapi karena saya bilang saya mau Tuhan. Saya mau dipakai. Haleluya. Dan Tuhan pakai orang-orang yang bodoh. Amin. Tuhan gak melihat siapa kita yang sudah punya kemampuan dan lain sebagainya. Asalkan kita bersedia. Ya, saya bersedia. Ayo kita maju. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi ini sangat powerful ya Bapak Ibu ya. Kita belajar untuk tidak membatasi Tuhan. Tidak mendukakan Tuhan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Israel.
Ya, apa yang saya sampaikan ini sudah dicatat oleh Alkitab dan Alkitab bilang tolong kasih tahu kepada generasi demi generasi hal apa yang sudah aku lakukan supaya mereka tidak seperti orang-orang ini. Ya, saya bukan menjelek-jelekan orang Israel ya di sini Bapak Ibu ya. Tetapi ini orang-orang Israel di zaman perjanjian lama, di zaman Musa. Ya. Ini jadi satu pelajaran, ya. Jadi dia memanggil sesuatu untuk kita lakukan sesuatu yang begitu luar biasa ya. Dan saya tahu kenapa kita semua ada kumpul di TLW sini ya. Ini bukan saya, bukan siapa-siapa, bukan leader, tapi ini Tuhan. Amin. Ini Tuhan yang membawa saudara ke sini. Kita di sini bisa di training sama-sama. Kita bisa bekerja bersama-sama untuk satu tujuan. Bisa ada satu terobosan orang-orang dari firman Tuhan. Firman saja yang kita sampaikan. Firman saja yang kita beritakan. Ya, kita tidak cukup pintar untuk diri kita sendiri dan Tuhan tidak mau sebenarnya kalau orang sudah bilang wah saya bisa bikin, ya sebenarnya bukan Tuhan itu. Ya, di dalam kitab Efesus 3:20 berkata begini, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Orang-orang pikir bilang bahwa oh iya Tuhanlah yang akan melakukan jauh lebih banyak. Mereka nggak tahu bahwa ada ayat selanjutnya. Seperti yang apa? Nyata. Karena ada kuasa yang bekerja di dalam kita. Kitalah yang pergi. Kitalah yang pergi menyembuhkan orang sakit. Kitalah yang menjadi jawaban untuk dunia. Ya, saudara jangan sikat sana, sikut sini. Bilang Tuhan ini aku. Utus Stephen. Pergi ke sana. Atau utus siapalah pergi. Ya. Tuhan ini aku, utus aku. Aku mau. Amin. Ya. Jadi banyak orang yang mau menggunakan ayat ini tetapi mereka tidak tahu bahwa ada kuasa yang bekerja dalam kita. Jadi kita jangan menghentikan kuasa Tuhan di dalam hidup kita ya. Kalau kita tidak sembuh, bukan Tuhan yang tidak menyembuhkan. Amin. Kitalah yang tidak bisa belajar melepaskan kuasa Tuhan. Sekali lagi saya katakan ya, ini saya katakan dengan kasih. Tuhan sudah menyembuhkan. Amin. Saudara, mungkin kalau ada sakit apapun Tuhan sudah sembuhkan. Ya. Kalau tidak termanifestasi, tidak terjadi, bukan Tuhan tidak menyembuhkan. Amin. Kitalah yang harus belajar untuk mulai menggunakan kuasa yang ada di dalam kita supaya kuasa itu bisa bekerja seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita itu termanifestasi bisa menyembuhkan orang yang sakit. Amin. Nah, kalau orang yang mau pulang, ya udah. Kita bisa bilang silahkan pulang kepada Bapa. Nggak apa-apa. Tapi pulangnya juga dalam keadaan yang sehat. Siapa bilang saudara harus pulang dalam keadaan yang sakit? Siapa yang bilang saudara harus terbaring di rumah sakit dulu 1 bulan, 2 bulan, baru saudara akan mati? Bukankah itu dunia yang ngomong? Ya. Saya nggak mau. Ya, kita balik kepada Tuhan dalam keadaan kuat, sehat, bersuka cita. Amin. Dalam keadaan yang tidak menyusahkan orang lain. Saudara kebayang kalau saudara sakit, saudara bukan cuma sakit sendiri, orang lain juga ikut sakit. Banyak orang yang akan melayani dan jaga dan lain sebagainya, betul? Tetapi kita harus dalam keadaan yang sehat, sesehat-sehatnya. Ya, dalam keadaan kuat. Musa 120 tahun. Matanya masih terang, kekuatannya masih kuat, dia pulang. Saudara dan saya 120 tahun, mata masih terang, kekuatan yang baru masih ada, kita pulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jadilah sesuai imanmu. Amin. Haleluya. 120 tahun. Amin. Amin. Sampai puas. Amin. Sampai puas. Siapa yang bilang 70 tahun, 80 tahun? Batasnya kalau itu Mazmur Musa. Musa umurnya 120 tahun. Itu sebenarnya batas kasih karunia Tuhan. Supaya jangan ada yang mati di bawah 70 tahun. Jangan ada yang mati di bawah 80 tahun. Kalau bisa di atas, sampai puas, sampai selesai. Sampai saudara bisa menyelesaikan apa yang Tuhan ingin saudara selesaikan. Amin. Ya.
Saudara akan melihat cucu cicit, apalagi di bawah cicit tuh? Cocot. Cucu cicit cocot. Saudara akan melihat sampai keturunan keempat, kelima ke bawah gitu ya. Haleluya, karena umur saudara akan panjang, saudara bisa menceritakan dari generasi ke generasi ke generasi tentang betapa besar, betapa Tuhan yang unlimited itu. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sampai jam berapa ya? Udah selesai ya? 5 menit lagi. Oke. Jadi kita jangan batasi Tuhan untuk kita bisa menerobos dalam berbagai hal. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Khususnya dalam hal keuangan. Karena kita sementara bicara tentang speaking the truth in wealth and health. Dalam kesehatan dan dalam keuangan kita. Ya, kita perlu menerobos di dalam hal-hal seperti ini ya. Saudara tahu bukan Tuhan tidak mau mencurahkan, Tuhan sudah memberkati kita secara financial. Amin. Dia sudah memberkati kita, dia sangat ingin, bahkan dia sudah memberkati kita ya. Jadi di dalam Filipi 4 ayat 19 berkata, tetapi Allahku akan memenuhi sedikit kebutuhanmu. Ya, kalau saya ngomong, saudara tahu gayanya gimana? Segala, amin, haleluya. Biar saudara ingat ya. Ya kalau ingat ayat segala itu ya di Efesus pasal 1 ayat 3 juga. Terpuji Allah dan Bapa Tuhan kita yang dalam kerajaan surga sudah mencurahkan segala berkat rohani dalam kerajaan surga. Amin. Thank you Pak Kusnadi. Waktu saya ngomong segala, mukanya begini, segala. Haleluya. Thank you ya. Tetapi Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu, semua kebutuhanmu. Amin. Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus, bukan menurut kekayaan kemuliaannya Bill Gates atau siapapun yang saudara kaya, orang paling kaya dan lain sebagainya, enggak. Yesus Kristus, Tuhan kita Allah yang sangat kaya. Amin. Oke. Nah, kita tidak berharap untuk makmur. Maksudnya kalau kita tidak berharap untuk kita tidak makmur, itu membatasi apa yang Tuhan sementara lakukan dalam hidup kita. Ya, ada orang-orang yang mengantisipasi berbagai macam hal. Itu bagus, tetapi sebenarnya yang kita perlu antisipasi berkatnya itu. Dia kapan termanifestasi, kapan termanifestasi, kapan datang, kapan kita memanen. Amin. Nah, ini saya mau katakan dengan penuh kasih kepada Bapak Ibu ya. Hal terburuk yang bisa kita lakukan untuk membatasi panen kita adalah dengan mengurangi jumlah tanaman kita. Sekali lagi ya, hal paling buruk yang bisa kita lakukan untuk membatasi panennya kita tahu panen kita banyak, adalah dengan apa? Mengurangi benihnya. Saudara akan menuai sesuai dengan apa yang saudara tabur. Ini kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara mengurangi benihnya, nggak heran kita nggak akan menuai sesuai dengan apa yang kita kita tabur. Ya. Saya mengajak Bapak Ibu, jadilah partner di TLW. Ya, dengan penuh kasih saya katakan ini ya. Kenapa? Karena saya pengen Bapak Ibu kehidupan finansialnya menerobos. Uang yang saudara kasih di sini bukan untuk saya pribadi. Kita tahu ada satu tujuan Tuhan yang mulia di sini. Dipakai untuk itu semua. Bahkan uang saya pun saya investasikan ke sini. Ya. Saya banyak kemarin, puji Tuhan, saya tahu bahwa saya harus tingkatkan pemberian saya di beberapa tempat. Ya, saya buka lagi saya kasih lagi untuk satu institusi. Saya sudah kasih ada yang di Amerika, saya ada kasih di beberapa tempat gitu ya. Ya, saya ikut terlibat. Ada yang namanya yayasan dari Pesat, ya, yang ada Pak Hans kemarin pernah kita undang sebagai mentor kita juga ya. Saya bilang saya mau ambil satu anak ya, atau mau
Silakan kalau saudara mau ambil 2 anak untuk support mereka, kita tabur benih sebanyak mungkin. Kita tahu ada benih, ada roti. Roti untuk kita makan, benih kita makan gak enak. Betul? Cara membedakannya kita tahu bahwa ini bagian yang harus kita tabur, kita tabur. Ya. Oke, jadi di mana Tuhan mau saudara tabur, saudara tanya Tuhan. Ya, tabur. Saudara tidak akan menuai, saya akan mau katakan saudara tidak akan menuai kalau saudara tidak menabur. Dan puji Tuhan, saya bukannya tidak mengekspek, saya expect hasilnya gitu ya. Tetapi saya tidak sangka hasilnya itu begitu tiba-tiba datang. Haleluya, di sini ada Pak Sukari yang ikut saya, dia bisa jadi saksi hidup. Ya, dia nggak tahu saya menabur di mana. Tetapi dia tahu panennya di mana. Haleluya. Dia tahu ada panen yang besar di mana gitu loh. Dan kita sementara manen yang besar. Saya cuma terkagum-kagum dengan Tuhan. Saya bilang Tuhan ini saya mau bagikan kepada banyak orang. Tapi bagaimana caranya saya mau kasih tahu ke mereka. Saya dianggap nanti pendeta mata duitan atau gimana gitu loh. Ya. Enggak, ini saya mau kasih tahu ini untuk kebaikan kita semua. Amin. Ya. Karena saya sudah buktikan. Saya sudah lakukan dulu, baru saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Ya, saya sudah buktikan lebih dulu. Tuhan yang unlimited, dia bilang, aku memberkati engkau. Ya, ini loh cara-caranya. Puji Tuhan, saudara. Nah kemarin ada yang tanya, Pak Dovi, ini sound system ini apa semua, siapa yang kasih ya? Saya bilang ada orang yang datang dan kasih kita sejumlah uang. Tapi saya bilang ini adalah hasil taburan saya dan Bu Nini bertahun-tahun yang lalu. Ya, saya percaya itu. Karena 15-16 tahun yang lalu, saya sedikit tutup dengan kesaksian ini ya. 15-16 tahun yang lalu kita pernah bergereja di satu gereja yang kecil, kita tahu Tuhan suruh nabur di sini. Kasih mereka alat musik, kasih mereka kursi-kursi. Dan waktu itu kurang lebih sekitar 40 juta uang yang kita keluarin. 15 tahun yang lalu itu uang bukan sedikit loh. Sekarang pun uang itu masih banyak. Amin. 40 juta waktu itu kita punya uang 40 juta kita bisa kasih dengan sepenuh hati. Dan saya bilang puji Tuhan. Musik kita sekitar 400 juta di sini. Ya 10 kali lipat. Saya percaya ada sesuatu yang ditabur, ada sesuatu kita tuai. Ya, melalui siapa saja. Ada orang-orang yang datang kasih suplai dana gitu loh, ya. Tetapi saya tahu itu Tuhan. Dan itu sesuatu yang kita pernah tabur, itu yang sekarang saya bilang saya berhak nuai. Karena ini TLW punya Tuhan. Amin. Saya berhak nuai. Puji Tuhan. Ya mungkin saya nggak tahu ini bukan hitung-hitungan secara matematika dan bukan secara transaksi ya. Tapi saya cuma mau kasih tahu bahwa prinsip-prinsip ini tetap berlaku sampai sekarang. Amin. Prinsip-prinsip ini tetap berlaku. Ya saudara mungkin bisa berhitung-hitung ya. Kalau saya kasih 4 juta dulu mungkin 40 juta yang saya dapat gitu ya. Mungkin bisa hitung-hitungan kayak begitu. Ya tetapi saya nggak tahu juga waktu itu. Kita dengan rela hati kasih uang yang kita tahu tabungan kita cuma segitu. Ya. Dan bukan cuma alat musik, ada kursi. Ya kita dapat kursi yang banyak. Ya, kemarin ada laporan dari tim Asyir dari beberapa orang bilang bahwa Pak kelihatannya 2 minggu sebelumnya penuh ruangan kita ini. Kita perlu tambahan kursi, masih ada nggak? Masih ada saya bilang. Banyak kursi kita, jangan takut. Amin. Puji Tuhan. Oke, jadi saya mau tutup di sini bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang unlimited. Saya undang mari untuk WL Singers. Tuhan yang tidak terbatas jangan kita batasi. Jangan seperti orang Israel ya, yang mereka sudah tahu bahwa mereka seharusnya tidak membatasi Tuhan yang tidak terbatas. Sekali lagi hanya dengan ketidakpercayaan aja kita membatasi dia. Banyak hal yang bisa dia lakukan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan.